Tapi yang aku lakukan dulu adalah diam atau bahkan nyente-nyente. Terus kenapa kalau aku salah? Kenapa kamu nggak suka? Ya udah pergi aja nyari cewek lain. Itu aku. Hai semuanya. Hai semuanya. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Jangan lupa teman-teman cewek harus menjaga kesehatan kulit kalian, pakai skincare, minum vitamin, kolagen, glutathione. Tapi yang penting sih uang. Karena kalau nggak punya uang nggak bisa beli semuanya, ya kan? Nggak bisa ke salon, nggak bisa ke klinik. Aku tadi malam tuh denger lagu bagus. Apa cari uang? Hah? Anjing lah, lupa. Ini tapi bagus banget. Alah, nanti deh kalau inget tak story. Gak enak banget nih kayak gini. Padahal tadi aku inget terus tiba-tiba lupa. Oke, hari ini kita akan bahas ciri-ciri cewek langka. Seperti apakah cewek langka itu? Pasti banyak dari kalian yang akan nanya, emang langka kayak gimana? Coba kalian, kalau yang nonton ini cewek, kalian introspeksi diri. Apakah kalian itu termasuk wanita langka? Apakah terus kalau misalnya kalian nggak jadi wanita langka, kalian tidak berguna? Enggak. Tapi cewek langka ini tuh mungkin akan punya karisma tersendiri yang akan diidolakan para laki-laki. Karena apa? Pertama, ciri-ciri cewek langka. Oke, di sini akan ada muka Mbak Casey. Jadi kita akan bandingkan aku dan Mbak Casey. Mana yang punya poin lebih banyak tentang cewek langka ini. Let the games begin. Yang pertama, gak takut kecoa. Aku jelas gak dapat poin, pasti Mbak Casey dapat poin. Karena apa? Dari zaman aku tinggal di Majapahit, kalau ada kecoa pas mandi, aku akan teriak, wah! Gitu, Mbak Casey akan masuk, ngambil kecoanya pakai tangan. Tanpa gloves, tanpa sapu, tanpa dibalangse, tanpa baygon. Jadi langsung dengan muka kecoa yang segitiga ala-ala wanita zaman sekarang gitu kan. Dengan tangannya yang gini-gini, terus banyak cabang-cabangnya kayak ranting pohon. Dengan mulutnya yang ada gini-gininya dan kempling gitu ya. Dicekel ngono tok buak wer. Mbak Casey masuk cewek langka. Tahu Mbak Casey kan? Yang mirip bubuan. Pertama kecoa, aku tuh lihat vlognya Just No Limit. Terus si Jessica, bukan Jessica Jen dong. Siska Cole. Kok Jessica Jen itu kan pekok. Ya, si Siskanya ini tuh nggak takut kecoa. Cuman aku agak suuzon karena kecoanya kecil. Kalau kecoa kecil yang suka di depan, kecil-kecil gitu, mirip kecoa tapi kecil. Aku tuh masih berani untuk nginjek, masih berani untuk gusah, nyapu, nyemprot berani. Tapi guys, waktu aku pindah dari Majapahit ke sini, aku tuh menemukan kelurahan kecoa, ngerti nggak? Di mana dari kecoa yang ukurannya segini sampai kecoa sak meri-meri sing ra ketok ki ono kabeh. Dan proses keluarnya dia itu bukan berjalan, muncrat, gitu tuh kecoa semua anjing. Enggak, waktu kita yang beres-beres itu tuh kan mereka terbang nggak karuan toh. Jadi itu tuh aku nggak tahu itu tuh sampai kayak kecoa obesitas juga ada di situ gitu loh. Obesitas, kurang gizi, cacat, semuanya ada karena saking banyaknya. Sampai cilik-cilik kayak ono. Dan waktu kita bersihin tuh aku sampai kerembetan, bener-bener dirembeti kecoa. Ya aku nggak tahu sih kalau ada di situ apakah dia akan melakukan hal yang sama, langsung ngambil tisu macet. Karena begitu dia ngambil tisu macet, kiliannya nemplek neng tangannya gitu loh. Ngerti nggak? Ya itu pertama. Mbak kasih 1 poin, aku 0. Yang berikutnya, nggak dramatis. Jelas aku tidak dapat poin ya guys. Karena aku dibohongin marketing yang namanya My Bella aja tuh, aku mureng-mureng gitu loh. Awalnya aku udah adem ketemu orangnya gitu ya. Kalau kalian nge-follow Instagramku, kalian pasti tahu marketing nakal itu gitu loh. Yang awalnya aku udah ketemu adem ayem, tapi ternyata dia tuh nggak mengakui dirinya fraud. Mungkin kalian yang orang bank atau suaminya atau istrinya kerja di bank tahu fraud, pasti kalian tahu. Dia tuh nggak mengakui kalau dirinya fraud gitu loh. Tapi dia tuh udah fraud, ngerti nggak? Kan anjing gitu. Terus dia ngomporin teman-temannya kalau enggak ya sama Mbak Adel itu tuh salah paham. Terus teman-temannya tuh pada percaya si anjing dia fraud bangsat. Udah ketemu jadi karena dia sering bohong jadi kayak aku emosi gatel lah karemu. Yang penting aku ngingetin ke kalian aja kalau mau nabung di bank hati-hati sama marketing ya. Lihat-lihat marketingnya. Jangan mau tanda tangan di form kosong. Gatel lah. Oke, aku jelas dramatis. Mbak Casey? Nggak dramatis. Lihat kecoa stay cool bahkan dicekel. Kalau ada masalah kepire sakit gigi meneng anteng.
Aku lagi sakit gigi guys. Enggak, aku nggak pernah lihat story Instagram atau story WhatsAppnya Mbak Casey kayak gitu. Enggak, jadi dia nggak dramatis. Aku dramatis. Masalah marketing aja aku bisa mureng-mureng gitu, bisa jengkel. Jadi aku jelas dramatis. Kayaknya aku nggak akan dapat poin sih. Pertama tadi apa? Gak takut kecoa, nggak dramatis. Yang berikutnya, nggak pakai skincare. Oke. Kalau kita tanya dokter Richard, nggak pakai skincare, berarti Anda nggak cuci muka pakai sabun, Anda nggak sabunan, Anda nggak bersihin muka dan sebagainya, nggak. Kita klasifikasikan skincare itu selain cuci muka dan sunscreen, karena itu kan emang butuh ya, cuci muka dan sunscreen. Yang lainnya itu kita sebut skincare. Baiklah, Mbak Casey udah nggak takut kecoa, nggak dramatis. Skincare, nggak suka skincare atau nggak pakai skincare. Mbak Casey masih pakai skincare, masih pakai cuci muka sama pelembab. Gak masuk. Mbak Casey 2, aku 0. Tetep aja aku 0 anjing. Coba kalian ya, kalau ada cewek yang gak pakai skincare atau gak suka skincarean, boleh komen di bawah. Mbak, pacarku iya, Mbak aku gak pakai skincare. Boleh komen di bawah. Itu udah 3 ya, ada 3 poin. Poin keempat, gak jaim pas diajak makan pertama kali sama gebetan. Dinner ku nang kucingan pas pipi aja. Oh jelas gak jaim berarti. Gak jaim dah. Dapat poin dong aku. Mbak Casey juga dapat poin pasti. Berarti Mbak Casey udah 3 poin, aku baru 1. Yang dimaksud jaim tuh gini ya teman-teman. Misal namanya pertama kali, aku soalnya itu tuh di kucingan kampus, ngerti nggak? Pak Dut, Mas Bud. Tapi makan-makan selanjutnya aku dibawa ke tempat yang menurutku pricey gitu. Jaim nggak ya aku? Nggak sih. Aku waktu itu yang tak ingat adalah aku pesen itu salmon karena aku suka banget. Habis makan salmon ternyata aku masih lapar. Fish and chip. Dulu aku sukanya fish and chip. Fish and chipnya di resto itu tuh gede banget porsinya dan itu aku happy. Jadi aku nggak jaim. Berarti aku hitungannya gimana menurut kalian? Aku jaim nggak? Enggak, berarti dapat poin dong aku. Aku makan sego padang mulu waktu itu. Makan kucingan juga mau. Berarti enggak dong, aku dapat poin dong ini ya kan. Mbak Casey dapat jelas. Pacar-pacar kalian coba kalian telaah gitu ya. Pertama kali ketemu sama pas udah beberapa bulan jalan gitu. Makannya gimana? Dulu mungkin diem, anteng, terus makan, dilapin pelan-pelan, nggak kelontakan, terus minumnya cantik gitu. Apakah seperti itu gitu ya? Diem, anteng, nggak sok-sokan kayak nggak tahu apa-apa gitu. Nah itu jaim. Poin kelima, aku kayak nggak ada harapan, ngerti nggak? Poin kelima adalah nggak mut-mutan. Moodnya stabil. Saya jelas tidak dapat poin. Kalau Marcel ada di sini dia pasti akan happy dan kamu dulu pasti kayak gitu. Karena dulu aku mood-moodan luar biasa. Baru masuk mobil gitu ya, tiba-tiba aku udah diem anteng gitu. Kenapa? Gak apa-apa. Tapi diem, anteng. Mau makan apa? Terserah. Ke Starbucks mau nggak? Terserah. Atau kita ke ini aja. Terserah. Terserahnya dari mulai terserah. Nanti makin lama makin tinggi. Ya, berarti aku tidak dapat poin. Emang ini langka banget sih kalau cewek sampai 4 poin ini masih dapat nilai ya. Ini emang cewek kalian langka dan patut dipertahankan. Bagaimana dengan Mbak Casey? Apakah Mbak Casey dapat poin? Kalau moodnya stabil, Mbak Casey sangat stabil. Mbak Casey sakit gigi, bengkak, B aja loh. Stabil berarti dia dapat poin. Dan aku poinku cuma 1. Oke. Gimana dengan pasangan kalian? Apa? Moodnya stabil. Hebat. Mungkin dia bukan keturunan manusia. Selanjutnya. Ini poin ke-6. Di sini aku udah emang cukup hopeless banget ya. Poin ke-6 ini adalah, apa sebutin dong Mas Awi? Suka minta maaf ke pasangan kalau salah. Suka minta maaf ke pasangan kalau salah. Tapi yang aku lakukan dulu adalah diam atau bahkan nyente-nyente. Kenapa kalau aku salah? Aduh, malah bikin orang merasa bersalah ya. Terus kenapa kalau aku salah? Kenapa kamu nggak suka? Ya udah pergi aja nyari cara lain. Itu aku dulu. Aku jelas tidak dapat poin. Mbak Casey itu salah nggak salah dia minta maaf. Karena kata dia kalau aku bukan buat salah Mbak, yang penting aku minta maaf langsung ke orangnya, aku udah lega. Mau dimaafin mau nggak terserah. Oke, Mbak Casey dapat poin. Aku nggak. Sulit guys. Dulu tuh kalau cewek minta maaf duluan walaupun dia salah. Dulu misalnya contoh, aku salahnya adalah sebenarnya nggak ada yang salah, tapi aku ngerasa kayak semuanya nggak sesuai apa yang tak pengenin gitu loh. Kayak contoh nih, hari ini aku makan di restoran A, steaknya enak. Besoknya tak ulangin karena aku ngerasa imajinasiku kayak, wah itu steaknya enak banget. Oke, aku pas lapar nih, aku mau makan ke sana. Terus tiba-tiba steaknya nggak enak, berubah rasa. Terus aku jadi bete sama Marcel. Kasihan. Terus salah siapa kalau kayak gitu? Salah sticknya. Ya kenapa nggak Marcel ngingetin aku kayak, gimana kan kemarin kita habis makan steak, gimana kalau makan yang lain? Kan jadi aku nggak mesen steak. Ya itu aku dulu begitu. Kalau sekarang enggak. Sekarang
Kalau misalnya hari pertama enak, hari kedua tak coba nggak enak, oh ya udah mungkin yang masak lagi bad mood gitu. Tapi kalau dulu aku gitu guys, nggak usah stick deh, yang murah. Apa Mbak Adel? Jagung serut. Aku suka jagung serut yang di Pahlawan yang CJDW. Tulisannya CJDW. Hari ini enak, terus besoknya aku ngerasa kayak jagungnya tuh kurang empuk. Terus aku bete, pas habis makan itu, jagungnya gini tuh kemarin nggak gini. Udah nih muka aku gini terus nih. Sampai pulang gitu, berarti aku jelas tidak dapat poin. Kalau pasangan kalian ada yang minta maaf duluan, mau salah nggak salah minta maaf, pertahankan. Karena cewek kalau minta maafnya gini, ini yang nggak dapat poin minta maaf gini, yaudah deh aku minta maaf, lagian kamu sih, atau yaudah aku maaf ya. Coba kalau kamu nggak kayak gitu, aku kan nggak bakal marah. Tetap menyalahkan ujungnya itu. Atau ya udah maafin aku ya. Aku emang nggak baik buat kamu, udahlah kita udahan aja. Itu tidak dapat poin. Tapi minta maaf dengan tulus yang ya udah maafin aku ya. Aku sadar kok kalau aku tuh salah. Aku harusnya kayak gini. Aku harusnya nggak terlalu gegabah. Maafin aku ya. Tai. Mulutku loh kaku ngomong itu. Gak bisa. Apalagi ke cowok. Kalau ke cewek aku masih minta maaf gitu ya. Terakhir kemarin aku minta maaf sama cewek. Itu lancar tuh ngomongnya dari hati tuh. Kalau sama cowok tuh kayak agak bisa gitu loh. Bisa. Sampai sekarang pun tuh agak sulit. Aku mau ngakui kesalahan, tapi kalau minta maaf dengan maafin aku ya nggak bisa. Nggak bisa. Sungguh. Tuh. Selanjutnya. Ini poin penting ya teman-teman. Tidak membeautify suara atau tidak mengimut-imutkan wajah, cara berbicara, mimik muka biar terlihat feminim. Contoh, aku nggak bisa nyontoin ini. Aku dapat poin nih, karena aku nggak seimut itu. Ini kan case-nya kalau pertama kali, awal-awal. Kalau udah lama, kayak Marcel gitu. Ada nggak ya rekamannya? Kalau kayak Marcel gitu kita udah lama pacaran terus tiba-tiba dia kayak gitu tuh it's fine. Tapi kalau yang awal-awal tuh loh, contoh, tiba-tiba di awal dia nggak bisa bahasa Jawa. Jadi ngomongnya bahasa Indonesia. Aku kira iso nyontoni anjing. Misal nih, kamu mau makan apa? Terserah, aku apa aja mau kok. Pelan, lembut, bahasa Indonesia. Padahal biasa nih, karepmu bareng terus lagi bercanda nih guyon. Kalau sama temennya gini, mata nih, oke, lo kok iso? Kalau sama gebetan baru gini, ya ampun. Oh, ada gini Mbak. Oh ya, ya ampun. Aku nggak bisa nih kayak gini terus nih. Lagi contoh gini. Si cowoknya udah kayak ngomong pakai bahasa Jawa. Kita nggak bicara yang di ibu kota ya. Kita wong Jawanan wae gitu. Gini, misal ngomong gitu. Tapi si cewek akan masih kayak, ini adalah logat orang Jawa yang pengen ke Jakarta-Jakartaan. Ojo ngono to. Aku ora iso loh. Misal teke jengkelin banget to. Aku paling nggak bisa denger cewek kayak gitu. Aku nggak tahu kalian cowok-cowok bisa apa nggak bedain mana ini cewek. Aku kok biasanya so nggo basa Jawa dengan baik dan benar loh. Saiki kok tiba-tiba kayak turis asing, jing. Ya itu tipe cewek yang harus kalian hindari. Karena apa? Kalau kita wanita bisa menyesuaikan tempat dengan cepat, tapi kita bukan terus amnesia dengan bahasa lama kita, ngerti nggak? Kalau kita ke Jakarta terus misal ngomong sama orang di sana, berusaha untuk tidak medok, it's fine. Tapi begitu pulang, ojo terus lali Jawa nih, ngerti nggak? Itu yang wanita-wanita yang perlu kalian hindari. Oke, hati-hati. Biasanya wanita kalau udah manipulatif yang kayak gitu, di semua hal dia hampir manipulatif. Aku tadi dapat poin dong. Berarti aku 2 dong poinnya. Yang terakhir, nggak suka gosip. Jelas aku tidak. Aku suka gosip guys. Mbak Kesi suka dong kan gosip sama aku. Berarti Mbak Kesi nggak dapat poin. Seneng banget. Berarti total poinku berapa? 2. Mbak Kesi? 6. Hah? Mbak Kesi cuma 2 yang enggak. Jadi aku separuhnya Mbak Kesi. Kalau masalah gosip, hampir semua wanita tuh suka gosip. Tapi gosipnya perlu diklasifikasi nih ya wanita laki-laki di luar sana. Kalau cewek gosipnya tentang fashion, masak, makanan, model rambut, tentang hal-hal atau benda mati, it's fine. Jangan mbok larang. Mobil misal, tanaman, tanah, rumah, motor, alat kecantikan, handphone, dan sebagainya, gak apa-apa. Tapi kalau ngerumpinya udah tentang orang, terus nyacatin, terus gak kenal orangnya tapi dicacatin, terus ngerumpinnya sing akhirnya sampai ke impact di kehidupannya sehari-hari, ngapain dikit ngerasani orang gitu ya, berasa dirinya paling wow, paling princess, paling
cantik, paling segala-galanya. Nah, itu yang perlu kalian hindari. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat ya cowok-cowok. Coba diulangin dengan baik. Yang pertama, ciri-ciri cewek langka adalah nggak takut kecoa. Kedua, nggak drama. Yang ketiga, nggak suka pakai skincare. Yang keempat, nggak jaim pas makan pertama. Yang kelima, mood stabil, nggak mood-moodan. Yang keenam, suka minta maaf duluan. Yang ketujuh, suaranya nggak diimut-imutin. Yang kedelapan, nggak suka gosip. Jadi kalau 8 item itu semua ada di wanitamu, berarti dia cewek langka dan patut dipertahankan. Sekarang pertanyakan pada dirimu, apakah cewekmu langka?